Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel saya Jai Education. Ya, cukup lama saya tidak membuat konten-konten, dan kali ini temanya langsung horor, yaitu tentang resign atau mengundurkan diri. Ya, ngomongin masalah resign, ngomongin masalah mengundurkan diri, tentunya sangat mudah sekali diucapkan. Saya resign, saya mengundurkan diri, saya mundur. Tetapi ternyata sangat sulit atau cukup sulit ketika harus dilakukan dan ketika kita yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Oke. Dan perlu diingat, jangan sampai kita resign hanya karena 5 hal berikut ini. Yang pertama, jangan sampai kita resign hanya gara-gara firasat, wangsit, ataupun kebaperan-kebaperan lain di tempat kerja. Jadi kalau misalkan kita mau resign, ya pastikan alasannya tepat, alasannya kuat, terus juga ya please jangan hanya gara-gara perasaannya nggak enak, firasatnya nggak enak, atau ada wangsit-wangsit apalah gitu ya. Pokoknya ketika mau resign atau mau mengundurkan diri, pastikan itu jadi pilihan terbaik untuk karir kita ke depan, untuk kemajuan kita ke depan. Kedua, jangan sampai kita resign hanya gara-gara bermasalah dengan rekan kerja yang lain. Atasannya galak lah, terus juga tidak cocok dengan lingkungan kerjanya lah. Kalau kita resign hanya gara-gara masalah-masalah seperti itu, saya yakin di tempat kerja lainnya pun akan mengalami hal yang serupa. Karena yakinlah, di tiap-tiap tempat kerja pasti kita bertemu satu lingkungan baru, kita bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang boleh jadi tidak sesuai dengan pribadi kita, tidak sesuai dengan karakter kita. Pasti terjadi saling sikut, saling sentil, gesekan sana, gesekan sini. Kalau Anda atau kita resign, mengundurkan diri hanya gara-gara permasalahan-permasalahan seperti itu, kita yang kalah. Jadi pastikan kalaupun sedang ada masalah atau sudah tidak nyaman lagi, pastikan jangan jadikan alasan itu sebagai alasan resign. Selesaikan dulu masalahnya, baru mungkin kita boleh mundur. Ketiga, jangan kita resign atau mengundurkan diri ketika belum punya tabungan, dompet kosong, tabungan nggak ada, terus tiba-tiba minta mundur. Itu keputusan yang sangat-sangat bunuh diri. Ya, kalau kita mau mengajukan permohonan pengunduran diri atau resign dari tempat kerja, setidaknya siapkan dulu tabungan untuk paling tidak 6 bulan ke depan. Kenapa? Ya, karena di masa-masa ini mencari kerja itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah mengaduk kopi, mencampurkan gula si kopi jadi manis. Tidak semanis itu, kawan. Mencari kerja di zaman sekarang susah. Makanya ketika kita memutuskan resign dan belum ada pekerjaan di tempat lain, jangan sekali-kali memutuskan untuk langsung keluar begitu saja.
Yang keempat, masih menyambung dengan hal yang nomor 3 tadi. Kalau belum punya pekerjaan lain atau belum tentu diterima di tempat lain, jangan coba-coba mengajukan mundur atau resign dari tempat kerja kita. Jadi jadilah cerdas ketika sebelum mendapatkan pekerjaan lain, bertahan dulu lah. Walaupun memang kita udah tidak nyaman, kondisinya sudah tidak memungkinkan, atasan tidak mendukung dan lain sebagainya, masalah, tetapi ketika kita ingin mengundurkan diri, pastikan kita punya pekerjaan di luar sana. Jangan sampai jadi pengangguran, karena secapek-capeknya kerja, secapek-capeknya lembur, ternyata masih lebih capek ketika kita nganggur. Terakhir, yang kelima, jangan sampai kita resign hanya gara-gara emosi sesaat. Tentunya di tempat kerja banyak yang membuat kita marah, banyak hal yang membuat kita tersinggung, tidak terima. Tapi segala sesuatu, segala keputusan besar, karena resign ini termasuk salah satu keputusan besar juga, tidak bisa diambil ketika kita sedang emosi. Itu 5 hal yang jangan sampai gara-gara 5 hal ini kita memutuskan untuk resign dan di luar sana kita terkatung-katung tidak punya pekerjaan. Jadi untuk Anda yang masih bekerja, syukuri apapun pekerjaan Anda, syukuri apapun jenis pekerjaan Anda, karena di luar sana memang susah mencari kerja. Dan mungkin karena memang hak untuk mengundurkan diri, hak untuk mundur itu juga hak kita. Barangkali memang sudah tidak kuat lagi, sudah bertahan lama tapi tidak berubah-berubah, terus juga memang sudah bosan dan ingin suasana baru, ya silahkan ajukan resign, mundur secara baik-baik. Karena ketika kita datang ke satu perusahaan, kita melamar dengan baik, kita di interview dengan baik, diterima dengan baik, maka ketika keluar pun kita harus nampak punggung, begitu. Bagaimana cara resign yang baik? Nanti di video-video berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara resign yang baik. Oke, itu aja untuk kesempatan kali ini saya Jaja ini, dan silahkan untuk teman-teman yang mungkin berkenan subscribe, like, ataupun membagikan video ini jika memang bermanfaat.